Kalau orang yang ingin improve, biasanya senang dikritik ya Pak. Itu pengalaman. Jadi gini Pak, pengalaman hidup saya adalah kalau disanjung, Bapak hati-hati. Someday Bapak jatuh dan sakit. Ya. Tapi lebih bagus kita dikritik sehingga kita akan semakin jadi besar. Semakin besar, semakin kita fondasi kita semakin kuat. Jadi kena hembusan angin dan sebagainya kita kuat. Bicara profesi. Belakangan ini kita dibanjiri oleh berita-berita tentang masalah-masalah yang terkait dengan hukum, politik, dan hal-hal yang menurut saya ini menjadi bagian dari keseharian kita sekarang. Saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu guru saya, mentor saya, gitu ya, sekaligus teman saya di dalam beberapa ajang atau event. Beliau adalah Pak Eri Sumiarso. Pak Eri, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah baik. Pak. Terima kasih loh Pak, sudah hadir ya. Kita sempat diskusi waktu itu bawa apa gitu ya di podcast ini. Yang kebetulan beliau adalah founder dari sebuah perusahaan consulting ya Pak ya. Yaitu apa perusahaannya Pak? Sinergi Daya Prima. Sinergi Daya Prima. Ya. Nanti kita bongkar sedikit lagi Sinergi Daya Prima itu apa, dan Pak Eri kira-kira ekspertisnya di mana. Oke, baik. Pak Eri, apa yang Pak Eri lakukan di bisnis SDP ini, dan juga sejarah pengalaman hidupnya sampai dengan ekspertisnya yang saya cari di biodatanya ternyata itu adalah yang berhubungan dengan GCG. Betul. Good Corporate Governance. Betul. Pak Eri, apa itu GCG dan kenapa perlu GCG ya? Silakan Pak. Baik, makasih Pak Dede. Jadi memang kalau ditanya kenapa kok saya senang akhirnya berkecimpung di tata kelola ya. Tata kelola bukan hanya masalah tata kelola daripada perusahaan. Jadi good corporate governance dan juga good public governance. Good public governance. Ya, good public itu bisa adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dan kalau sekarang sih masih levelnya adalah levelnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Bagaimana perusahaan dapat dikelola dengan baik, mencapai tujuannya dengan baik. Nah, ini yang kita lihat tata kelolanya seperti apa. Kalau tadi disampaikan, kenapa kok saya tertarik banget ya sama tata kelola? Karena gini Pak Dede, saya sebelumnya di keuangan, 2 tahun di bank, 8 tahun lebih, hampir 10 tahun sebenarnya di venture capital. Di situ saya melihat bagaimana perusahaan-perusahaan, kan venture capital kan berarti kita masuk ke dalam perusahaan ya. Itu kena kalau satu pemilik yang juga sekaligus sebagai direkturnya, pengurusnya. Pemilik sekaligus direkturnya. Kan kalau saya kan investor ya, ternyata tidak melaksanakan perusahaan dengan memperhatikan tata kelola yang baik. Dan ternyata benar bermasalah gitu ya, sehingga investment yang dulu kantor yang lama itu terjebak di situ, rugi lah istilahnya ya. Nah mungkin ini menarik Pak Dede ya, disitulah saya kayaknya dendam di situ, dendam tapi dengan tanda kutip gitu ya. Wah ini kalau banyak perusahaan kayak perusahaan di Republik ini kayak begini, nggak baik begini, investor mana ada yang mau invest di tempat kita kan? Dendam itulah yang akhirnya kebetulan muncul begitu saya menjadi konsultan tata kelola. Jadi dendam dalam konteks positif. Gatel nih pengen memperbaiki ya. Gatel. Seperti itu. Pak, memang ada konflik of interest ya. Kalau saya punya perusahaan, katakanlah finance atau apapun, kemudian saya sebagai direktur juga, di mana ya ini kan perusahaan saya. Menarik. Kalau yang rugi kan saya selama karyawan gajian, gimana Pak Eri? Nah, ini menarik Pak Dede ya. Kalau Pak Dede pertanyaan gitu kan, karena waktu itu saya yang venture capital itu perusahaan keluarga ya. Gitu ya. Perusahaan keluarga ternyata kalau tidak dikelola dengan baik, dengan memperhatikan tata kelola, di situ terjadi benturan kepentingan. Sehingga kenapa pemegang sahamnya itu mengambil keuntungan di depan dulu. Dia ngambil dulu. Jadi kayaknya perusahaannya nggak untung kayak gitu-gitu ya, sehingga kan investor kan merasa dirugikan. Ini kok kurang memperhatikan tata kelola. Jadi ada transfer pricing di situ, ada
membuat suatu bisnis yang bagaimana terjadi transaksi uang keuntungannya pindah ke tempat perusahaannya dia gitu ya. Itu yang perusahaan keluarga ya. Nah, dan juga akhirnya BUMN. BUMN. Kalau BUMN itu yang dirugikan negara. Kalau tadi perusahaan keluarga akhirnya yang dirugikan kan investor dan sebagainya, bahkan termasuk bank ya. Bahkan kalau saya bilang oknum perusahaan itu kan sampai punya beberapa buku untuk pribadinya gitu ya, buku untuk pajak, buku sama untuk kepada kreditur gitu ya, termasuk 3 buku ya Pak? 3 buku Pak. 3 laporan keuangan. Itu Pak Dede. Jadi akhirnya ternyata dendam itu membuat wah ini nggak bisa dong Republik dibeginikan gitu ya. Uang rakyat ya Pak, APBN ya. Apalagi BUMN, BUMN kan apalagi BUMN gitu ya, negara dirugikan. Kalau negara dirugikan kan juga masyarakat kan juga terdampak. Ini kapan majunya nih Republik nih kalau kayak begini gitu Pak ya. Disitulah saya mulai ketertarikannya makin tinggi Pak. Sehingga saya berpikiran apa yang bisa saya perbuat untuk negara. Dan kebetulan saya kan jadi konsultan tata kelola. Nah begitu saya mendapat kesempatan masuk ke BUMN, it's a time. Ya. Gitu Pak Dede. Sudah berapa banyak BUMN yang Bapak bantu Pak? Selama PT Sinergi Daya Prima ini kan 17 tahun Pak umur ya Pak, lebih dari 17 tahun ya. Dari tahun 2006 gitu ya. Yang sudah kita bantu itu Bapak percaya atau tidak Pak, 70 BUMN termasuk anak perusahaannya. 70 BUMN. Luar biasa 70 sekali ya. BUMN termasuk anak perusahaannya. Dan disitulah saya merasa I contribute untuk negara. Untuk negara melalui BUMN ini. Iya, kalau BUMN sehat bisa berkompetisi dengan baik, itu suatu kebanggaan Pak. Jadi tanpa tanpa sadar atau tidak sadar, saya sudah memberikan kontribusi kepada negara. Gitu. Pak kasih gambaran bagaimana kondisi GCG BUMN saat Pak Eri masuk dulu 17 tahun nih, dengan kondisi sekarang, apakah makin meningkat atau stagnan atau bahkan ada degradasi nih begitu masuk digital? 17 tahun lalu kan belum ini ya. Sekarang digital, apakah ada behavior baru untuk yang menghindari tata kelola itu? Gimana Pak? Menarik Pak Dede ya. Jadi begini, menariknya memang waktu pertama kali saya masuk itu, kok kayak begini gitu ya. Dulu 17 tahun lalu. Kok kayak begini. Okay. Ya kan kita kementerian juga punya dulu namanya SK16, tapi sudah dicabut ya, model assessment gitu Pak ya. Di situ kan ada kriteria-kriteria dan sebagainya. Nah, namun demikian saya melihat dari angle yang lain Pak Dede. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh direksi khususnya. Disitulah saya mencoba untuk memberikan masukan kepada mereka. Jadi saya mengatakan kantor kami bukan checklist asesor, ada tiadanya dokumen. Oh iya, kadang-kadang ini menarik fokusnya Pak. Ke dokumen ada atau tidak ya? Ada atau tiada, enggak. Kita melihat harmonisasinya, keselarasannya, kesesuaiannya dengan undang-undang dan sebagainya. Apakah ada pelampauan kewenangan dan sebagainya di situ. Disitulah kita akan lihat keluarlah. Jadi gini Pak Dede, yang menarik adalah kalau kami begitu masuk kepada saya nggak mengatakan klien ya, saya mengatakan mitra. Jadi kalau misalnya saya masuk Pak Dede misalnya mitra kami gitu ya. Saya mendudukkan diri kami itu seperti kalau saya jadi direksi di situ gimana? Apa yang saya harus perhatikan? Apa yang harus perhatikan untuk tata kelola perusahaan yang baik? Sehingga Pak Dede ini kalau sudah selesai purna tugas gitu ya, purna tugas sebagai direksi khususnya. Sekarang bukan direksi kan pengurus perusahaan ya. Bapak tuh aman, nyaman, tentram dan punya legacy yang baik. Oh jadi bukan hanya pada saat dia bertugas supaya aman ya, tapi juga setelahnya purna tugas itu menjadi Pak. Perhatian yang penting ya? Menjadi perhatian Pak. Bapak bisa melihat ya, beberapa case-case itu kan bayangkan Pak, sudah 5-10 tahun setelah purna tugas dipanggil sama tim penyidik, apakah itu kejaksaan, Bareskrim, KPK gitu kan Pak ya. Dan setelah selesai itu pakai rompi gitu kan Pak ya. Sedih Pak sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang memang pengalaman saya mengatakan
kalau kurang memperhatikan tata kelola, ya disitulah kenanya. Tapi kalau kita sudah memperhatikan tata kelola, kita meminimalisasi. Mohon maaf Pak Dede, nggak ada yang kita meniadakan gitu Pak. Ya, jadi kata kita juga boleh jadi, kita harus jadi orang normal lah Pak ya. Nggak mungkin ada gitu ya. Andaikan ada, tidak banyak dan tidak besar. Kita gitu cuma ya. bisa meminimalisasi. Oke, itu juga sebenarnya yang ingin saya tanya ke Pak Eri, Pak. Bapak bantu 17 tahun tapi masih ada loh Pak, BUMN yang terjerat, terpleset dan sebagainya gitu. Ini menarik Pak, karena selama 17 tahun itu kan juga Bapak kan ada terjadi pergantian direksi ya Pak ya. Nah, yang saya perhatikan begini, semua itu diawali dengan komitmen Pak. Komitmen dari 3 Pak, itulah tata kelola. Pemegang sahamnya, dewan komisaris atau dewan pengawasnya, serta direksinya. Karena yang mengurus adalah direksi. Nah ini yang dia paling berat nih sebenarnya. Paling berat sebenarnya. Karena dia pemegang pengelola kan. Pengelola Pak? ya. Pengelola perusahaan. Dia memutuskan ya. Iya. Tapi kan ada batasan-batasan. Ada batasannya. Nah di situ yang kita jaga. Jangan sampai mereka melampaui kewenangannya. Nah itu makanya kan pentingnya kalau di undang-undang PT kita kan jelas bahwa Dewan Komisaris itu kan melakukan pengawasan dan penasihatan. Itu berlaku umum ke semua PT ya? Iya Pak, itu undang-undang PT Pak. Dan itu harusnya Dewan Komisaris itu benar-benar mengawasi dengan baik supaya tidak ada pelampauan kewenangan. Nah, di situ makanya saya melihat bahwa komitmen daripada direksi ya khususnya itu penting sekali. Nah ini ada cerita lucu Pak Dede ini. Cerita lucunya begini. Karena saya memberanikan diri, saya konsultan yang agak aneh, Pak. Aneh gimana, Pak Eri? Saya lihat baik-baik aja. Most wanted GCG consultant. Aneh gimana, Pak Eri? Ada yang aneh, Pak. Jadi saya kurang pandai mengangkat-ngangkat dan sebagainya. Gitu. Jadi saya hanya mengatakan straightforward apa yang saya lihat saya sampaikan. Kalau strategik atau bukan konsumsi publik, saya hanya sampaikan kepada dirutnya langsung, 4 mata dan sebagainya. Karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan dan sebagainya. Nah, menariknya begini, ada A, ada B, gitu ya. A-nya begini. Begitu disampaikan critical issues, ada yang nggak senang, Pak. Iya. Besok saya nggak dipanggil lagi. Gitu. Apalagi saya sedang memimpin misalkan ya, iya. Ada critical issue yang nggak senang lah Pak. Begini Pak Dede, kalau orang yang ingin improve, biasanya senang dikritik ya Pak. Itu pengalaman. Jadi gini Pak, pengalaman hidup saya adalah kalau disanjung, Bapak hati-hati. Someday Bapak jatuh. Dan sakit ya. Tapi lebih bagus kita dikritik sehingga kita akan semakin jadi besar. Semakin besar, semakin fondasi kita semakin kuat. Jadi kena hembusan angin dan sebagainya kita kuat. Karena sebenarnya kalau dengan memperhatikan tata kelola itu ya Pak, fondasinya kita kuatkan semuanya Pak. Sehingga direksi itu fokus sebagai seorang direksi itu kan dia harus visioner ya Pak. Untuk mencapai tujuannya dia visioner, lalu dia harus memikirkan strategi-strategi. Itu Pak hidupnya Pak. Nah strategi itu harus memperhatikan tata kelola yang baik supaya jangan melampaui kewenangan. Gitu loh Pak. Kalau Pak Eri nih, atau saat Pak Eri membantu perusahaan BUMN atau perusahaan swasta ya, atau mungkin instansi pemerintah, apa sebetulnya yang dibantu selain tadi kan bukan hanya checklist. Kalau mau lolos audit kan checklistnya ada enggak dan sebagainya itu kan boleh dibilang tidak harus ke Pak Eri dong. Ini kan kita mau yang lebih besar lagi. Apa tepatnya Pak? Gini Pak, tepatnya begini. Kebetulan lebih dari 90% mitra kami itu adalah BUMN dan anak perusahaan BUMN. Mereka itu kan sebagai plat merah. Saya mengatakan plat merah ya Pak. Jadi lucu ya Pak Dede ya. Saya membagi 3 Pak. Plat merah itu punya negara lah, istilahnya BUMN dan anak perusahaan BUMN. Plat kuning itu saya analogkan sebagai perusahaan TBK. Oh TBK plat kuning. Ya, plat hitam itu. Kalau dulu hitam ya Pak, sekarang putih ya. Ini plat lama ya Pak, plat yang lama ya Pak. Jadi plat hitam itu adalah yang tadi sampaikan milik keluarga atau teman gitu Pak ya. Nah, karena kantor saya itu adalah sebagian besar adalah milik negara, itu berarti kan BUMN nih Pak, dan aturan BUMN. Mereka punya aturan-aturan ya Pak.
Bukan hanya memperhatikan undang-undang PT saja, undang-undang BUMN, dan kalau dia TBK dia juga memperhatikan undang-undang pasar modal. Berarti banyak ya aspek yang peraturan harus... menteri, BUMN ya Pak ya. Itu kan peraturan besarnya Pak. Saya mengatakan eksternal. Belum ada peraturan teknisnya. Ya, kementerian teknisnya ya Pak ya, SDM dan sebagainya, itu perhubungan dan sebagainya. Ya, sesuai dengan industri ya. Ya, sesuai dengan industrinya. Dan juga dia mempunyai peraturan dia sendiri kan Pak. Kebijakan-kebijakan sendiri, yaitu anggaran dasar. Gitu kan Pak. Dibuat untuk itu aja. Dan juga gitu, bikin aturan-aturan kebijakan-kebijakan perusahaan sendiri. Nah, Bapak bisa bayangkan Pak, asesor, saya kan juga ya asesor juga ya istilahnya, tapi sebagai penanggung jawab itu harus mempelajari itu Pak, dari eksternal, dari undang-undang, peraturan dan sebagainya harus tahu Pak. Dan juga harus tahu peraturan internalnya. Nah, kadang-kadang mungkin karena kesibukan itu antara yang internal dengan eksternal itu kadang-kadang nggak selaras. Gitu. Dan di antara aturan internal sendiri juga kurang selaras, kurang harmonis gitu ya, kesesuaian. Mungkin kenapa? Ya saya suka mengatakan begini kepada mitra-mitra kami, kalau membuat aturan, dibuat dulu gambarnya, lalu kayak seperti bikin puzzle tuh Pak, dibikin polanya, lalu, nah nanti kan ini direktorat direktorat ini gitu kan Pak, supaya jelas. Oh, jadi Bapak lebih paham lah, kan Bapak jadi kan ahli tidak IT dibuat gitu kan. Langsung draft kebijakannya ya. Jangan silo-silo Pak Dede. Silo atau template. Nah, bahaya sekali. Sehingga kalau begitu digabungkan itu kayak gambar mosaik, saya bilang. Ada yang bundar, ada yang ini. Jadi akhirnya kalau dipasang itu nggak pas. Suka tumpang tindih, ada yang kosong dan sebagainya. Itu yang saya kritisi. Jadi saya tahu Pak Dede kan ahli IT nih. Harus memang digambar dulu. Lalu dibuat petakan dipetakan. Kalau dilepas, dikembalikan lagi itu jadi gambarnya tetap. Pak, tapi kan itu jadi membuat perusahaan ribet, apalagi mungkin bukan perusahaan TBK atau BUMN ya. Misalkan, lah perusahaan swasta. Ribet nggak sih Pak? Ini terlalu banyak kebijakan, harus regulasi A, regulasi B. Kita harus comply. Tapi jadinya nggak juga membuat perusahaan menjadi enggak. Ada remnya nggak sih? Ini nggak boleh. Ini pertanyaan menarik Pak, karena memang awalnya semacam DCG itu kayak seperti rem. Padahal enggak. Padahal enggak. Kita mendukung Pak, mensupport gitu loh. Nah, itu yang kita perhatikan. Tapi rambu-rambunya jadi terlalu banyak Pak. Apa dengan rambu-rambu itu kita jadi aman? Gimana? Jadi gini Pak. Dengan adanya yang tadi saya bilang tadi kebijakan, batasan-batasan, threshold. Jadi Bapak harus bikin kebijakan misalnya kayak ruangan di sini gitu misalnya gitu ya. Mau ruangannya 3x4, 4x6, 6x6 itu kan tergantung skopnya, memperhatikan resikonya dan sebagainya. Jadi kalau orang itu mau duduk, mau berdiri, mau lari-lari tetap di dalam ruangan itu. Udah ada ininya ya, koridornya yang jelas. Kalau koridornya nggak ada, itu yang berbahaya. Makanya orang bilangnya mengatakan business judgment rules kan gitu. Nah ini yang kita bilang business judgment rules itu memang harus memperhatikan. Sekarang tambah lagi Pak Dede, bukannya tata kelola, GRC Pak. GRC, GCG, Good Corporate Governance, ada risk management dan compliance. Ada R dan C-nya ya? Iya, jadi segala sesuatu itu harus memperhatikan manajemen risikonya. Gitu. Jadi tadi saya sempat di awal tunjukkan lembaga pemerintah gitu. Ini kan good corporate ya. Tadi Bapak sempat sampaikan good public. Secara konsep dasarnya sama nggak sih Pak? Sebenarnya semua sama Pak. Karena begini, tata kelola yang baik adalah adanya check and balance. Apa yang dikerjakan Pak Dede saya tahu, dan apa yang saya kerjakan Bapak Dede juga tahu. Gitu. Dan itu kan transparan. Transparan itu tidak semua dibuka gitu ya Pak ya, disclose gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kalau misalnya tata kelola pemerintahan yang baik kan Bapak kita tahu ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu kan sebenarnya udah check and balance semua Pak. Nah kan sekarang berjalan atau tidak. Jadi kalau di perusahaan itu ada RUPS gitu ya, ada Dewan Komisaris dan direksi. Nah kalau di tata kelola pemerintahan yang baik kan ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Wah ini pertanyaan selanjutnya saya kok jadi apa ya? Agak sedikit ragu atau bukan, mungkin men-challenge ya yang Bapak sampaikan tadi malah ya.
yudikatif kita. Kan kita tahu banyak lah ya, ada kepolisian, kejaksaan gitu ya Pak ya, masuk ya, KPK, Mahkamah Konstitusi masuk ya. Nah, itu. Pak, tanpa masuk ke area politik ya, katakanlah yang terakhir ya, yang harusnya aware hukum, harusnya GCG, JRC paham dong, nggak boleh A, nggak boleh B. Peraturan kebijakan saya yakin banyak Pak di sana sudah dibuat sedemikian rupa. Kenapa bisa terjadi Pak? Saya sebagai rakyat merasa harusnya jadi contoh dong. Terus kita jadinya gimana ini Pak? Yang mempercayakan amanah ke mereka-mereka yang ada di sana. Pak Heri, gimana pendapat Bapak? Satu kata Pak Dede. Integritas. Aduh, integritas. Ini kata-kata yang simpel Pak. tapi dalam banget. Iya. Boleh diceritakan Pak, kenapa kok bisa integritasnya yang kena di lembaga itu gitu ya? Pak Dede, saya cerita pengalaman saya sendiri aja deh, karena saya nggak mau komentari ini ya. Iya. Jadi gini, saya punya kenalan menteri. Tapi tanyakan dong sama kenalan saya kedua. Saya punya kenalan ada 2 menteri ya, begitu ya. Tanyakan dong kepada mereka. Apakah saya meminta fasilitas dari mereka? Nah, itulah Pak Dede. Teman yang baik jangan mengganggu temannya pada waktu temannya itu memiliki diberikan amanah oleh negara. Tapi kan kalau kita punya solusi boleh dong, bantu dong Pak. Solusi sebagai teman solusinya kalau kita menggini Pak, supaya kita mengusulkan suatu alternatif solusi gitu ya, yang baik gitu ya, menjadi pertimbangan yang baik bagi mereka, why not? Tapi don't take advantage Pak from their position gitu loh Pak. Jadi bukan kalau ada yang memegang jabatan di pemerintah atau di BUMN atau di perusahaan apapun, kita temennya nempel gitu ya. Jangan dong mau bantu tapi berbisnis banget gitu ya. Jangan dong Pak. Kita kan kalau lihat temennya sukses kita kan senang. Oke. Apakah senang Pak punya temannya berpakaian rompi dan sebagainya? Kita nggak rompi senang apa, Pak. Aduh, sekarang ada rompi orange, ada ungu. Iya, janganlah Pak. Oke. Bapak pikir saya senang dan tertawai? Tidaklah Pak. Enggak ya. Masih ada area lain yang kita bisa berbisnis. Iyalah, Pak. Teman bahkan kalau sudah memegang posisi tertentu agak menjaga jarak ya Pak ya. Iya. Khawatir. Iya, itu saya lakukan Pak. Makanya saya justru malah menjaga jarak. Gitu loh Pak. Menjaga jarak dalam arti jangan sampai kita minta fasilitas lah, tolong inilah, tolong itulah, udahlah. Be yourself saja. Kalau kita memang mampu segitu ya segitu. Gak usah minta tolong ini nanti. Kasihan Pak, nanti kewibawaannya beliau-beliau turun. Karena kalau sudah jadi pemimpin kan harus bisa memberikan contoh. Gitu Pak. Oh gitu ya. Masalah integritas Pak. Integritas ya. Iya, kalau kita selesaikan masalah integritas, moga-moga bisa mengurangi Pak. Just one word Pak, integrity Pak. Integrity. Iya. Jadi bukan berarti kita menjauhi itu ingin dia gagal ya, justru sebaliknya. Menjauhi dari kepentingan kita. Kalau bisnis sebagai bisnis. Kalau bisnis ya udah jangan berhubungan dengan dia lah, nggak usah berurusan lah. Jadi kita berteman iya. Masa silaturahmi Pak? Enggak. Tapi kita begini Pak, kalau orang tahu kita dekat itu kan berarti kita dipantau Pak. Kasihan mereka. Dan dia juga sibuk Pak. Udahlah mikirlah negara. Sudah. Silahkan pikirin negara saja lah. Sebagai teman tetap ya Pak ya? Sebagai teman tetap. Boleh nggak ketemu di lapangan bulu tangkis atau lapangan golf? Wah, kalau kepentingannya begitu, kalau ada kepentingan repot tuh Pak. Oh gitu ya? Iya, kalau nggak ada kepentingan ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau reuni nggak apa-apa. Kalau reuni nggak apa-apa. Tapi kalau sedang dalam proses kita pitching atau bidding atau ikut tender. Ini ada cerita lucu Pak. Apa? Gimana Pak? Jadi kalau teman saya gitu, begitu dia jadi menteri, kan kalau teman kita kan, ya gitu rangkulan gitu kan. Awas jangan rangkul. Oh gitu ya, udah kasih warning. Kenapa, ya? Udah kasih warning Pak. Kenapa? Kita itu juga kadang-kadang kan suka di framing ya Pak. Akhirnya fitnah Pak yang timbul. Oh gitu. Jadi kan kedekatan kan sama menteri gitu kan. Kalau rangkul gitu kan. Itu kan seperti dekat gitu kan Pak. Ya kita juga tahu diri Pak. Begitu temannya ya di depan forum begitu. Baik Pak, mari Pak. Ya tetap udah. menghormati jabatannya ya. Pak. Walaupun kita teman. Iya teman tetap teman. Pukul-pukulan gitu ya. Colek-colekan gitu ya. Tapi Angkul-angkulan. kita jangan Pak foto sebagai kita coba hindari. Karena apa?
itu namanya fitnah, Pak. Ya, jadi kalau ketemu teman kita ini, iya, makanya tadi saya sampaikan Pak Dede, itulah konsistensi saya. Begitu Pak Dede bisa jadi pejabat dan sebagainya, ya kita berteman. Tapi istilahnya kalau bisa sih menghindari hubungan bisnis ya Pak. Ada hubungan ya, ada sesuatu kepentingan, bukan hanya bisnis saja. Ya apapun lah ya di sana. Yang ada kepentingan. Nah itu yang kalau kita perlu kita hindari. Entah anak kita minta dimasukkan di perusahaannya atau apa, juga sama itu kepentingan ya. Daripada itu Pak, biarlah gitu. Biarlah kita, makanya saya bilang tadi, biarlah kita besar karena kita usaha kita. Makanya kemarin waktu itu saya konsultan itu kan juga nama Pak. Bawa nama. Jadi kita juga harus membawa nama dan kebaikan. Oke. Nah, jadi lucu nih Pak Dede ya. Ada suatu pimpinan institusi bertanya kepada saya waktu pas kick off gitu ya. Kick off meeting itu. Biasanya saya menayangkan kredensial Pak. Oke. Beliau tanya, Pak Heri, saya mau bertanya nih, kenapa kok Bapak kredensialnya itu kok satu perusahaan sampai berulang-ulang menunjuk Bapak, biarpun ada jedanya. Ada apa nih? Gitu kan? Pertanyaannya gitu kan ya? Apa ini Bapak? Karena kami memberikan nilai lebih, Pak. Oh, itu bukan karena kedekatan. Bukan. Jadi critical issues yang seperti yang disampaikan ke Pak Dede tadi. Bayangkan Pak, orang kalau dikasihkan critical issues itu biasanya ada yang senang, ada yang tidak senang. Oke. Istilahnya seperti menggurui ya, seperti kayak menggurui gitu ya. Jadi bukan menggurui, ini saya cuma kasihkan alert ya, please be alert ya dengan ini. Makanya saya bilang kalau ada yang benar-benar strategik dan bukan konsumsi untuk seluruh insan di perusahaannya, saya bicara cuma 4 mata. Oke, langsung dengan pimpinannya ya. Iya, tapi dengan konsekuensi Pak Dede akhirnya. Konsekuensinya yaitu ada yang senang, ada yang tidak. Ada yang kalau tidak senang, ya saya nggak dipanggil lagi, Pak. Oh, justru yang manggil terus itu karena open terhadap kritik ya. Itu, dan dia Pak, mau improve gitu tadi yang Pak Heri sampaikan. Semakin improve, dia akhirnya mau improve dan sebagainya. Dan memang ya bukannya ini juga kita juga bangga juga Pak, karena mereka akhirnya dapat dihargai. Pak, kita akhirnya menang di sini, kita menang di sini, senang Pak. Percaya nggak Pak Dede, kalau ada berita ditangkap Direktur BUMN, tahu nggak Pak apa yang terjadi Pak sama saya? Deg-degan Pak. Selalu saya cari tahu siapa yang ketangkep nih gitu kan. Jangan-jangan nih klien kita. Nah kita yang takut Pak. Nah itu kita takut. Ya memang ya itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya ya yang saya jalanin lah. Ya, jadi kita memberikan solusi tapi juga kita menjalankan itu ya Pak ya. Itulah Pak konsistensi tadi Pak. Jadi masalahnya integritas itu jangan integritas saja ya Pak Dede. Kompetensi, kapabilitas kita kan juga harus kita tingkatkan. Kita kan harus bisa memberikan nilai lebih ya Pak. Ya, Pak Heri orangnya baik, jujur, integritasnya tidak dipertanyakan, tapi kapabilitasnya nggak ada kan lain gitu ya. Nah itu dia Pak. Makanya kita juga bisa memberikan masukan-masukan. Ya kita senang Pak, makanya nggak heran Pak ikut penjurian di mana-mana gitu ya, ikut penjurian di sana sini. Akhirnya kan kita kan juga dapat ini juga ya, dengan penjurian kan kita dapat ini juga insight ya, betul. Kan Pak ya, sehingga dari dapat insight itu kan jadi akhirnya kompetensi capability kita kan naik. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang baik dan benar dan kompeten. Ini gitu ya. Itulah senangnya di situ Pak, supaya kita nanti kita juga bisa berusaha menjadi orang yang baik. Iya, kadang-kadang sebagai bisnis Pak ya, kita tidak bicara bisnis di area GCG atau JRC lah, itu mungkin ya betul. Yang saya usulkan ke customer, kita harus menjalankan juga. Saya bilang customer punya integritas, kita juga sebagai konsultan harus punya. Tapi banyak kan bisnis lain Pak di luar sana, bisnis IT misalkan seperti saya, teman-teman startup nih, perusahaan startup digital dan sebagainya. Kita nyari proyek aja kadang susah. Kalau ada teman di satu tempat, kita oke kok, kita nggak ngasih apapun, tapi itu justru bagian dari GCG untuk menghindari itu ya Pak ya. Ini menarik kan Pak, tadi saya sampaikan tadi, teman-teman saya, beberapa teman saya juga kaget. Lu kan punya teman menteri, kok lu kok hidupnya begini begitu aja? Kenapa emangnya? Saya nggak mau ganggu kok, nggak mau ganggu mereka, biarin aja gitu ya. Pak. Justru gini Pak Dede, saya juga bicara tadi ya, sempat bicara dengan ada
suatu perusahaan, pimpinan perusahaan gitu ya. Saya bilang perusahaan yang akan survive, ini statement saya juga, adalah perusahaan yang memikirkan bisnis model. Orang bisa menyusun bisnis model kalau dia mengetahui manajemen risiko. Dia harus bisa mengidentifikasi segala risiko yang akan dihadapi oleh perusahaannya, dan dia, karena manajemen risiko bukan hanya melindungi nilai loh Pak, dia bisa menciptakan nilai loh Pak. Menciptakan nilai malah. Iya Pak, nanti kan ada risiko-risiko Pak. Nah nanti dengan di situ dia bisa melihat, ini ada peluang nih. Peluang itu kita masuk. Oke, seperti itu ya. Itu Pak. Nah maksudnya tadi dengan adanya bisnis model, akhirnya dibuatlah bisnis proses. Setiap bisnis proses ada manajemen risikonya dong Pak, ada mitigasinya. Nah sekarang itu Pak, bisnis model ini menjadi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena life cycle-nya pendek Pak. Semakin pendek, bukan pendek. Semakin pendek. Ya? Iya. Saya bicara begini karena saya mentor venture capital hampir 10 tahun Pak Dede. Di venture capital, jadi saya harus punya bisnis feeling Pak. Jadi contohnya begini Pak Dede. Ini menarik ya Pak. Pengalaman hampir 10 tahun tersebut, kalau ada orang yang bicara, kamu bisnis apa? Saya tanya, oh bisnisnya begini. Kamu lihat ini nggak? Kamu lihat ini nggak? Kamu lihat ini nggak? Kamu lihat ini. Karena saya pengen Bapak tuh sukses gitu. Bukan melihat temannya terpuruk gitu, enggak. Saya pengen Bapak tuh sukses. Makanya saya suka men-challenge. Bapak sudah mikir ini nggak? Mikirkan ini nggak? Kalau Bapak bilang ini belum, langsung dalam hati kecil saya mengatakan, bisnis Anda nggak akan lama. Bisa terlihat ya dari hal seperti itu. Bisa Pak. Saya kasih contoh ya Pak. Boleh. Menarik. Kalau udah contoh tuh menarik. Menarik Pak. Jadi bukannya tata kelola aja loh Pak. Jika masuk ke bisnis juga. Jadi ada teman saya bikin, biasa kan sekarang marak bikin kafe berjamur tuh banyak banget. Namanya juga punya teman. Datang dong saya. Iya. Makanan minumnya top deh. Top Pak. Top, rasanya top. Kalau saya sih lihat di atas standar, mendekati premium lah. Saya nggak katakan premium ya, mendekati premium. Harganya wajar Pak. Saya udah nggak bilang murah lah, wajar gitu ya. Asik nih. Cuman saya lihat sekelilingnya, gitu. Sekelilingnya apa Pak? Tahu nggak Pak? Pak? Apa tuh? Parkir Pak. Jadi kurang memperhatikan parkir. Parkirnya nggak ada maksudnya? Nggak ada Pak. Jadi rasanya tuh rasa mendekati premium, harganya wajar, tapi nggak murah ya Pak. Tapi parkir mobilnya cuma satu. Parkirnya bisa parkir motor. Saya langsung bilang kan saya datangin sama teman saya yang lain gitu. Nggak lama ini. Wah, kok lo ngedoain? Nah, kamu nggak ngelihat nih? Iya. Parkiran kayak begini. Target marketnya siapa? Saya bilang gitu. Target marketnya siapa? Motor. Kalau motor harganya nggak segini. Di bawah itu. Ya iyalah. Terus ngapain kamu kasih premium? Paling tidak di atas standar dong. Di atas standar. Iya. Apalagi untuk jualan online gitu ya. Iya. Itu kan berarti lebih murah lagi. Udah saingan tuh. Orang nyari kopi online di mana-mana banyak. Kadang ngerasa nggak begitu penting gitu. Ya. Yang penting terjangkau. Makanya diskon kadang gitu ya kalau yang belanja online. Mendekati kopi anu kan iya, gitu. Iya, padahal kopi keliling. Tapi kopi keliling yang dibikin bagus ya. Nggak usah disebut namanya lah. Nggak usah disebut nama mereknya lah ya. Ya dibandingin pedagang keliling persis kayak ojek pangkalan sama ojek online-nya beda lah Pak. Iya. Itulah Pak. Itu namanya bisnis model Pak. Bisnis model. Tapi sekarang bisnis model kita coba kemas memang harus memperhatikan tata kelola. Nah jadi menariknya orang yang bikin bisnis model itu adalah strategi ya Pak. Nah kalau strategi itu kalau nggak memperhatikan tata kelola itu namanya manuver. Oh gitu. Saya mengatakan itu manuver. Kenapa? Kalau kelihatannya baik, itu kayak orang pada bilang hebat. Iya. Tapi sekali ya gagal itu bisa langsung nyungsep. Pak Eri tadi kasih contoh, saya kasih contoh satu hal. Ini contoh Pak ya yang terjadi. Menarik, tapi Pak. Menurut saya itu bisnis modelnya jalan, perusahaan startup Pak ya. Tapi belum memperhatikan tata kelola. Contohnya gini, ride sharing atau ride hailing. Kita tahu lah ada yang ada Gojek, ada Grab dan sebagainya, Uber dulu ya. Itu kan regulasi belum ada Pak. Belum ada acuan-acuan. Mereka ajar aja dulu, kita startup, kita bebas, kita ciptakan demand dulu.
nanti pemerintah ikut kok gitu. Gimana menurut Pak Eri seperti itu? Pak, kita jadi diskusi ya. Dari tata kelola jadi bisnis model. Gak apa-apa. Audiens kita banyak yang wirausaha entrepreneur ya, juga. Karena begini, memang saya juga mengundang forum ini juga sebagai untuk forum ini juga ya, sharing ya Pak. Ya. Sharing Pak. Karena betul, venture betul. capital juga, saya mantan venture capital. Kita melihat ojek online. Saya sebenarnya senyum-senyum gitu ya. Kenapa kok senyum-senyum Pak? Seharusnya ojek online itu harusnya mereka itu membatasi Pak. Apanya yang dibatasi Pak? Jumlahnya Pak. Jadi itu kan harusnya begini. Bapak pernah nggak begini? Saya orang ekonomi juga gitu ya. Kalau nggak kayak unlimited, Bapak mau daftar jadi ojek, mau Mudah gitu ya? Mudah ya Pak. Akhirnya kan over Pak. Sehingga Bapak, saya juga suka pengguna juga. Pengguna sambil bertanya-tanya. Jadi beberapa tahun yang lalu memang menjadi ojek itu penghasilannya cukup tinggi, Pak. Luar biasa Pak. Kadang-kadang karena jumlah ojek online-nya masih sedikit. Nah sekarang makin banyak. Banyak banget. Akhirnya mereka bersaing, Pak. Pendapatannya makin turun. Sejahtera nggak, Pak? Enggak dong. Nah, Bapak bayangkan sampai kebetulan biasanya kalau saya ketemu mitra atau klien itu kan meeting kan dikasih kue gitu ya. Ya tanpa malu-malu Pak Dede. Saya bilang, boleh nggak Mbak pulang kuenya? Ya, masukin di tas. Ya. Kan lihat kiri kanan nggak, mitranya nggak lihat, gue naik ojek. Yang biasa juga kan ke MRT gitu kan. Saya suka tanya, udah makan belum Bang? Gitu kan. Belum. Ke drivernya itu? Iya, udah berapa ini? Iya nih, saya tadi sempat pulang masuk angin. Kenapa? Belum makan. Begitu turun, kasihlah gitu. Jadi nggak usah malu-malu Pak Dede kalau dijamu sama ya? Bawa aja gitu kalau mau semua 10 gitu ya. Kalau perlu ya agak malu-maluin. Enggak, tapi intinya begini Pak. Ya kita harus ingat ya. Karena begini Pak, saya pernah mau menitikan air mata Pak. Waktu itu ke mitra kan dapat itu ya kue ya. Kue rapat kan Bapak tahu kan Pak? Tahu. Jelas nggak saya makan Pak. Saya kan jadi narasumbernya. Iya. Ngomong aja kan Pak, mana bisa makan kan Pak. Mau nggak mau bawa pulang kan. Pas itu naik mobil gitu, ada yang penjajah di pinggiran tuh Pak, di pinggiran gitu, jualan biasa Pak, jual apa? Bukan koran, siapa namanya tuh, minuman apa gitu-gitu ya? Ya. Dede sini saya kasih Pak. Yang bikin menitik air mata apa Pak? Apa Pak? Itu kue dia panggil teman-teman yang makan bersama Pak. Makan bersama, satu kue ramai-ramai gitu ya? Bapak bisa bayangkan. Waduh, saya akhirnya berkaca-kaca lagi dia. Saya bisa membayangkan orang kecil mendapat rezeki yang tak terduga. Menurut kita nggak seberapa? Nggak seberapa. Dibagi-bagi sama temannya. Sekarang Bapak bisa bayangkan ada orang yang tega mengambil yang bukan miliknya, yaitu dengan korupsi. Dengan korupsi, itu luar biasa ya. Aduh Bapak, itu yang katanya kan itu uang negara Pak, bukan uang rakyat. Oke, jangan dong Pak. Jangan ya. Sama aja ya. Hati orang kecil jauh lebih mulia Pak. Masa malulah kita. Iya. Makanya dengan podcast ini saya juga menghimbau, udahlah masyarakat jangan selalu terlalu sangat berhormat sama orang yang punya duit, punya pangkat, ketenaran. Mulai belajarlah menghormati orang dengan ketulusannya, tulus ya Pak, ketulusannya, kebaikan yang tulus ya Pak, yang ikhlas, yang baiklah orang bukan baik. Karena embel-embel pejabat gelar dan sebagainya gitu ya. Itulah Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau saya bilang pengalaman, kalau Bapak tanya misalnya pengalaman hidup saya gimana ya Pak, Bapak bisa bayangkan. Saya punya teman itu rumahnya di daerah elit, ya Pak ya. Minderkah saya? Enggak Pak, biasa-biasa aja. Rumah saya sederhana. Tapi Bapak tahu nggak Pak Dede, yang bikin saya ini kan Pak, begitu ayah saya meninggal begitu, pada datang Pak. Pejabat. Ada pejabat juga yang datang. Ada pejabat juga kan? Saya tahu nih teman Pak Eri itu. Menteri Pak datang ke rumah Pak, padahal rumah sih sederhana gitu ya. Datang Pak, padahal dia tidak mengenal ayah saya. Bahkan teman saya yang rumahnya di elit itu, ibunya juga ikutan datang. Oh gitu. Saya kan jadi bingung. Padahal kenal juga enggak tuh sama ayah saya. Nah disitulah Pak, ternyata masih ada kok orang yang menghormati seseorang itu bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat atau ketenaran, enggak tuh.
Jadi kalau saya sih mengatakan, udahlah mulai kita sudah membiasakan diri jangan melihat itu, gitu. Karena saya juga pernah melihat sendiri ada pejabat yang pada waktu menjabat, Bapak percaya nggak Pak, itu orang ingin supaya terlihat halal bihalal sampai, waduh, antri panjang gitu Pak. Tapi begitu dia sudah nggak menjabat lagi, sepi Pak, nggak ada yang datang. Open house juga enggak malu kan? Nah, bahkan ada cerita gitu. Juga ada yang pernah menjadi pejabat di suatu institusi, ya boleh katakan BUMN lah gitu ya. Begitu dia nggak jadi, nggak ada yang tegur Pak. Nah di situ saya banyak pelajaran Pak. Nah oleh sebab itu kalau kita berintegritas, kita punya legacy Pak. Oh gitu ya. Kita punya legacy. Oh, Bapak orang baik. Iya. Orang yang suka menolong, suka memberikan suatu kebaikan kepada perusahaan dan perusahaan menjadi besar. Insya Allah Bapak akan dikenang sama insan di perusahaan itu sendiri. Jadi integritas itu melekat di kita tidak hanya saat jadi pejabat, tapi kapanpun sebetulnya ya. Setelah purna tugas pun juga Bapak akan dihormati. Akan dihormati. Iya. Tapi kan kita nggak gila hormat ya Pak ya. Tapi istilahnya kita melakukan itu bukan untuk dihormati, tetapi biarlah orang sendiri orang luar yang menilai. Itu Pak. Jadi saya mengatakan begini Pak Dede ya. Kenapa kok bisa alhamdulillah selama 17 tahun perusahaan tetap survive. Jadi ada cerita Pak. Dulu memang saya pikirannya adalah money. Bisnis ya. Bisnis gitu Pak ya. Begitu saya rubah, enggak, tata kelola itu kayak siar. Kita menyebarkan kebaikan, sehingga teman-teman di kantor juga pada tahu bahwa kalau saya bicara critical issues ada yang senang, ada yang tidak. Konsekuensinya, resikonya saya tidak dipanggil kembali, tetapi kita sudah menyampaikan apa yang kita ketahui untuk perkembangan perusahaan, dan itu kepuasan tersendiri Pak Dede. Gitu. Itulah makanya kalau ada perusahaan yang memang mau betul-betul konsultan yang sangat jujur gitu ya dalam memberikan solusi, akhirnya ke kita juga kan. Alhamdulillah gitu, begitu kan? Pak. Kehilangan satu yang memang tidak mau dikritik, dikasih masukan yang tadi critical issue, tapi ada yang lain yang antri sebetulnya gitu ya Pak ya. Betul Pak. Nah, itu lebih fulfill biasanya Pak. Makanya saya senyum-senyum terus ya Pak. Makanya ini Pak ini luar biasa senyum terus. Karena ternyata menyebar kebaikan adalah suatu hal yang menurut saya suatu hal yang menjadi kepuasan sendiri. Tersendiri lah Pak. Betul. Saya ingat banget, kita kalah tender pun senyum aja Pak. Bukan rezeki. Kita tos dulu Pak. Mantap. Karena kita akan mendapatkan rezeki yang dari pintu yang lain Pak. Pintu yang lain. Itu saya percaya banget Pak. Saya percaya sekali. Jadi memang yang pasti kita harus memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang benar. Gitu loh Pak. Jadi tadi saya highlight lagi integritas ya Pak ya. Jadi kadang gini Pak, balik lagi ke pejabat atau pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi lembaga. Kadang-kadang kan mereka melalui serangkaian tes juga Pak. Fit and proper test dan lain-lain. Kan terlihat integritasnya. Jangan-jangan integritas ini kalau kita buat juga bisa lolos ya Pak ya di dalam seleksi-seleksi itu. Atau integritas itu tidak bisa kita buat-buat. Seperti apa sih Pak? Itulah yang pentingnya tata kelola Pak Dede. Jadi kalau kita kebetulan misalnya begini, kebetulan Bapak jadi pimpinan di suatu institusi. Bapak punya integritas yang baik. Memiliki komitmen yang baik. Pesan saya, Bapak tolong buat sistem di perusahaan tersebut dengan baik. Sistem itu tentu saja bisa juga dengan bantuan IT. Ya, dibuat sistem yang baik. Terlihat sekali kewenangan-kewenangannya. Ada pendelegasian kewenangan, sehingga kita juga bisa memonitor jangan sampai melampaui kewenangan dan sebagainya. Itu semua artinya dengan sistem akan sulit orang yang oknum ya Pak, oknum untuk berbuat neko-neko yang besar. Kalau saya bilang neko-neko yang besar, karena dia hanya bisa kecil ya Pak. Tangan saya seperti kayak begini ya Pak ya. Tetap aja ada yang lubangnya Pak. Kalau ada air kan pasti ada yang netes juga kan Pak. Tadi meminimalisasi ya Pak ya? Meminimalisasi. Tidak menutup secara tidak mungkin sampai tutup Pak. Makanya saya bilang kita tutup. Jadi yang besar tadi kita tutup. Ya andai kan ada ya tumpah, tapi kan tetap ada air gitu ya di sini Pak ya. Jadi masih tetap ditahan. Jadi kalau Bapak bilang tadi
segala sesuatu harus dibuat sistem. Sistem itulah yang penting. Baik itu sistem di perusahaan maupun di negara. Jadi tata kelola itu dibuat sistemnya sehingga meminimalisasi kebocoran gitu, potensinya yang besar-besar terutama gitu kan. Ketika itu masih terjadi, kadang-kadang seperti ini Pak. Saya bantu misalkan customer untuk memperbaiki IT-nya. Tapi IT-nya juga kena hack gitu kan. Itu kan luar Pak. Itu kan ada tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang kita lakukan juga tergantung ke orang-orangnya kan. Ternyata kena hacknya karena apa? Misalkan karena ada orang internal yang pas keluar gitu ya, masih punya akses gitu ya, sepersekian jam atau hari dia karena dendam ke perusahaan gitu ya, bisa lakukan seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti semua yang kita lakukan itu sempurna ya. Iya. Karena tidak ada yang sempurna ya. Tadi Pak, kalau dengan tata kelola yang baik, kewenangannya kan jelas, klasifikasi informasinya juga jelas. Ya tadi Bapak juga sama kan, masalah IT-nya kan juga jelas kan. Ada firewall-nya dan sebagainya. Itu semua akhirnya mengurangi potensi baik itu pembusukan dari dalam maupun pembusukan dari luar. Oke. Jadi sistem itu yang harus baik Pak. Tapi sistem yang baik itu bisa dilakukan atau terjadi kalau ada komitmen. Komitmen aja tidak cukup. Plus yang bersangkutan berintegritas. Ya, dan itu pun juga belum cukup. Kompeten dan kapabilitas. Oke, jadi multidimensi ya. Tidak hanya kebijakannya lengkap, malah kalau terlalu lengkap mungkin bertumpuk-tumpuk ya. Iya. Itu kenapa kita perlu SDP ya. Untuk melihat apakah ini masuk di bridging-nya oke ya. Kenapa perlu SDP atau lembaga konsultan lainnya yang memang punya integritas juga pasti untuk melihat regulasinya udah terpenuhi atau belum, undang-undangnya, peraturan-peraturannya multidimensi termasuk tadi aturan-aturan ADART internal sehingga itu menjadi sebuah apa disebutnya rambu-rambu atau rem malah ya. Supaya kalau kita bergerak cepat, kita udah tahu apa yang boleh, apa yang tidak ya Pak ya. Karena saya pernah di satu perusahaan ya, instansi maksud saya. Begitu mereka, Pak, Anda harus mengimplementasikan aplikasi ini. Ini dibutuhkan loh gitu ya untuk memperbaiki kinerja dan layanan ke masyarakat. Tapi apa yang mereka sampaikan ini beberapa tahun yang lalu. Kita belum berani memutuskan Pak, karena belum ada aturan dan payung hukumnya gitu. Jadi kalau belum ada aturan payung hukumnya malah mereka nggak mau jalan. Nanti kalau ada apa-apa gimana gitu? Gimana menurut Pak Heri? Bapak bilang payung hukum. Ya, saya juga kalau dalam forum ini saya juga mengimbau juga. Kita bisnis model sudah bergerak demikian cepat, bahkan life cycle-nya makin pendek. Tetapi undang-undang PT-nya masih lama. Tetap tahun ya. 2007. Undang-undang pasar modalnya juga masih lama. Undang-undang BUMN-nya juga masih lama gitu ya. Belum diupdate. Andai kan diupdate ya saya mengusulkan ketiga-tiganya barengan saja. Ini kan saling terkait. Ya. Nanti aturan di bawahnya peraturan OJK dan sebagainya kan bisa pembenahan itu tidak bisa silo Pak, spot. Nanti kayak tadi saya bilang, kayak gambar mosaik. Harus kita bikin blueprintnya dulu, jelas dulu gambarnya apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Jangan silo Pak. Kalau di perusahaan, saya kira juga sama juga di pemerintahan juga akan harusnya sama. Harusnya sama ya. Iya. Karena kembali lagi, Pak, GCG itu adalah hanya tata kelola saja Pak yang saya bilang tadi. Yang penting itu sekarang adalah strategi yaitu bisnis model. Tapi orang kalau menyusun bisnis model nggak tahu tata kelola, itu saya bilang tadi manuver disebutnya ya. Kalau bisa wah gini, orang tepuk tangan Pak. Terus kayak akrobatik kan Pak. Begitu ada kesalahan ya nukik jatuh Pak. Ya langsung habis gitu ya. Habis. Tapi kalau kita bikin sistem yang baik, kita bisa meminimalisasi. Contohnya saya pernah bahas di podcast sebelumnya Pak. Perusahaan startup, Bapak kan pernah di venture capital ya. Perusahaan startup, sesuatu yang gampang dijual tanpa harus menjual produk dan jasa kita, monetisasi lah gitu. Itu adalah jumlah subscriber kita, jumlah orang yang daftar, jumlah pengguna kita yang daftar ke aplikasi kita, katakanlah platform. Tapi sekali lagi, ada undang-undang PDP sekarang, pelindungan data pribadi, yang kalau kita mengumpulkan data orang, handle-nya salah, kemudian bocor atau apapun itu, laptopnya bisa ditutup.
atau didenda 2% dari revenue. Itu kan langsung jatuh gitu. Perusahaan belum monetisasi malah rugi gitu ya. Tapi udah didenda gimana ya, ditutup aja aplikasinya. Tadi yang menukik itu ya Pak ya. Itu saya bilang tadi, karena Bapak kan kalau bisnis model yang memperhatikan tata kelola, pasti memperhatikan undang-undang tadi. Iya, salah satu aspek yang harus diperhatikan. Iya, ya? Jadi itulah karena pengalaman saya sebagai venture capital, kalau ada orang sedang bisnis apa? Oh, sedang bisnis ini gitu. Kayak apa? Tolong dijelaskan. Biasanya saya challenge gitu, Pak. Usaha ini enggak. Saya langsung bilang, enggak menguntungkan ini perusahaan. Lalu saya kan bilang sama pimpinan waktu saya venture capital, not recommended. Oh gitu ya? Ya. Langsung Pak, I don't want to waste my time Pak. Nggak mau saya buang-buang waktu dan juga supaya memberikan kesempatan orang berharap terlalu banyak. Iya, karena berharap loh Pak, dengan venture capital dapat funding suntikan berharap gitu ya, pasti itu. Kita nggak bisa nutup mata Pak Dede. Beberapa startup kan ada yang sudah dapat dana juga kan. Capital dari kan venture capital. Mati juga. Yang sedang jalan pun banyak sekarang yang masih merah laporan keuangannya dari sisi profit. Itulah Pak saya bilang tadi, karena bisnis modelnya kan makin pendek ya Pak. Makin pendek ya, siklusnya itu ya. Iya, Bapak harus inovatif, kreatif Pak, dan inventif Pak. Inventif yaitu new business model ya Pak. New business model. Iya. Kalau enggak Bapak die Pak. Apalagi yang digital kan Pak. Semuanya kan cepat. Segala sesuatu itu cepat. Cepat. Makanya saya pikir uangnya dari mana? Lalu siapa yang jalanin? Income streamnya dari mana? Kok istilah orang bilang bakar duit ya? Bakar duit. Iya, kok bakar duit terus? Kapan ininya? Oh kita ininya Pak. Nah begitu Bapak tadi bilang kalau data pribadi dan sebagainya, panik. Dan membuat perimeter security-nya juga mahal gitu ya. Itulah kita hosting asal aja, tapi membuat itu secure jadi tidak murah ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini Pak, kebetulan saya juga orang keuangan juga. Kita kan harus pikirkan red ocean, blue ocean. Kita harus lihat Pak, trennya Pak. Tadi pagi saya juga barusan gitu. Orangnya sampai kaget, terkesima gitu kan Pak. Kenapa? Pak mohon maaf dari jawaban-jawabannya Bapak. Begitu gross profit atau HPP-nya, harga pokok penjualannya itu makin membesar. Ya. Itu artinya bisnisnya sudah masuk red ocean, Pak. Red ocean, perang harga, senggol-senggolan. Nah, terus itu udah margin makin menipis, Pak. Nah, itu udah satu tanda. Tanda yang kedua adalah masalah piutang. Bagaimana piutang Bapak yang tak tertagih makin meningkat atau tidak? Terus nanti Bapak akhirnya karena susah begitu, akhirnya Bapak pembayaran vendor juga makin lambat. Iya. Itu kelihatan Pak. Misalnya dulu 30 hari, tertunda jadi 45, 60, 90, 120. Berarti modal kerja Bapak itu dibiayai sama vendor kan? Berarti Bapak ada kesulitan cash flow. Iya. Saya bilang, Bapak hati-hati. Bapak sudah masuk red ocean. Apa harus loncat ke blue ocean. Nah, kan loncat-loncat nggak sembarangan loncat, Pak. Makanya itu pentingnya tata kelola. Iya. Atau sekarang bilangnya GRC kan, Governance, Risk and Compliance. Bapak lihat tuh semuanya. Resiko seperti apa, aturannya bagaimana. Nah, kadang-kadang kan dari aturan itu Bapak bisa mendapatkan suatu peluang. Oh, gitu. Jadi tadi resiko itu memang harus kita mitigasi, tapi di balik resiko kadang-kadang ada peluang ya. Peluang. Pak. Siapa tahu yang saya dapatkan nih, belajar dari Pak Heri nih. Begitu semuanya melihat itu resiko, kadang-kadang orang tidak masuk ke sana ya. Tapi itu menjadi peluang, Pak. Jadi peluang bagi kita ya. Yang ngasih solusi yang tepat untuk memitigasi atau sambil menghindari resiko, ternyata ini ceruk baru nih gitu ya. Iya, betul nggak seperti itu? Betul, Pak. Jadi pintar kalau ketemu Pak Heri ini. Luar biasa sekali Pak Heri. Itu makanya di situ makanya saya bilang tadi terima kasih Pak Dede kasih kesempatan begini, karena saya juga ingin menyampaikan juga kepada viewer ya, viewer ya Pak ya berarti ya. Cobalah mulai belajar untuk memperhatikan bisnis model, strategi-strategi. Tapi jangan lupa harus memperhatikan GRC-nya. Tata kelola dan manajemen risiko serta compliance. Compliance ya. Iya. Oke. Kalau dengan begitu, Bapak itu insya Allah enak di dalam berusaha. Sehingga insya Allah seperti kami itu ya bisa survive sampai 17 tahun ya Pak. Saya baru sadar, perusahaan konsultan 17 tahun itu bukan waktu yang sebentar, itu adalah waktu yang lama dan
bisa survive itu adalah syukur alhamdulillah. Iya. Karena saya betul. bermain dengan yang tadi kita masuk ke blue ocean, kita cari peluang-peluang yang kita menyatakan. Tapi semua didasari dengan niat baik, Pak. Jadi klien tuh tahu, Pak, mitra tuh tahu bahwa saya berbicara memang agak pedas. Jadi saya bilang saya seperti sambal, tapi nggak bikin murus, nggak bikin sakit perut. Jadi pengen nyobain terus. Iya. Jadi orang sampai keringetan gitu, Pak, pedas. Tapi yang penting nggak sakit perut, gitu loh, Pak. Kalau sakit perut berbahaya kan, Pak. Berbahaya. Kalau sakit perut dia nggak mungkin balik lagi. Oh, gitu. Tapi kalau dia pedas, kapok, Pak. Jadi kalau seguyonannya, orang kalau makan pedas pasti minum kan, Pak. Iya. Bapak naikin harga minumannya aja. Gitu ya. Itu justru ya. Nah, makanya Bapak bilang kan ada cerita lucu, Pak, bisnis modelnya, Pak. Dia bikin food court. Tapi yang jualan minum adalah yang menyewakan. Iya. Betul. Kenapa? Orang kalau makan pasti minum. Iya. Kadang minuman lebih mahal harganya dari Pak. makanannya. Dari Makanya sana. Dia pinter, Pak. Silakan buka. Jadi artinya ini bisnis model, Pak. Jadi dia punya tempat strategik gitu ya. Tempat nongkrong anak muda, parkirannya cukup besar, food court, harga ininya murah gitu ya. Yang pasti tapi Bapak kebersihan, kehalalan, masalah kuliner memang enak dan sebagainya. Kita tes semuanya, Pak. Udah Bapak masuk, Bapak bikin acara apa saya supaya menarik. Tapi jualan minumannya Bapak. Nah, itu penting itu ya. Harus minum ya. Iya. Dan dilarang bawa makanan dan minuman dari luar. Iya. Itu betul. Pak. Jadi mungkin itu yang mungkin saya pikir adalah itu namanya bisnis model. Bagaimana kita bisa menciptakan ini kan win-win solution, Pak. Karena penjual makanan mendapatkan sewa tempat yang murah kan. Betul. Iya. Dan audiensnya kan juga pelanggannya itu kan customer-nya kan juga bisa mendapatkan kuliner yang enak, halal gitu kan, Pak. Iya. Itu enaknya pasti bersih. Ya, ini semua clean, Pak. Artinya ya bilang tadi nggak bikin sakit perut. Dan kita tahu penanganan makanannya pun segala semuanya bersih. Jangan ada yang bau segala kotor dan sebagainya. Jadi tempatnya menarik sehingga orang datang. Iya. Nah, kita sebagai yang pemiliknya itu bikin acara apa, kita bisa bikin tuh, Pak. Bikinnya event apa namanya? Training GCG penuh atau reuni apa segala. Betul. Kita cuma jualan minuman aja, Pak. Iya. Itu dan di sana sebetulnya ya. Make money-nya di situ. Jadi itu namanya bisnis model, Pak. Jadi kenapa kalau saya belajar dulu bisnis model Canvas, revenue streamnya itu tidak hanya satu yang jualan inti kita ya, Pak ya. Bahkan jualan intinya tadi dibuat low cost gitu ya. Atau tadi kalau makanan kasih level pedas dari 1 sampai 20. Tapi jangan bikin murus ya, Pak. Bikin murus ya. Nanti karena pedas dia minum gitu ya. Minumannya ya mahal. Luar biasa, Pak Heri. Itu namanya bisnis model, Pak. Bisnis model. Saya tadi setuju dengan satu hal, consulting ya, Pak ya. Karena saya juga salah satu ininya di bidang consulting. Bisnis consulting ini kan boleh dibilang working capitalnya rendah ya, Pak ya. Tidak perlu peralatan infrastruktur yang kita buat, tapi based on knowledge kita, pengalaman kita dan sebagainya ya. Kalau kita tidak memberikan value yang benar-benar ke customer, itu mudah direplikasi, benar nggak sih, Pak? Orang lain tiba-tiba bikin consulting yang baru, tapi kan pasti harus ada pembeda dong. Ya, seperti apa, Pak? Jangan menjadi konsultan komoditi, Pak. Nanti orangnya persaingan adalah harga. Iya. Kita jadi suatu konsultan yang memberikan nilai lebih dan unik. Di situ kita bisa mendapatkan harga premium, Pak. Itu ya di sana ya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau bisnis jangan seperti komoditi. Yang terjadi adalah persaingan harga. Apalagi harga ditentukan oleh regulator atau orang lain gitu ya. Pasti nanti udah habis akan lama margin makin tipis. Dan yang repotnya lagi, itu kafe-kafe itu yang survive adalah yang buka garasi di rumah karena pakai sewa. Iya, nggak ada uang sewa di sana ya. Iya, kan semua bikinnya kamu kafe kan. Nah, kalau barangnya komoditi ya semuanya sama. Iya. Itu saya bilang sama ya, Pak. Kalau sama itu saya bilang komoditi. Oke. Ya. Akhirnya kan harga. Iya, dan yang menang adalah yang capitalnya besar karena dia bisa menjangkau lebih luas lagi, bisa stok barang lebih banyak gitu ya, Pak ya. Iya.
Disitulah makanya kembali lagi Pak, bisnis model, dan itu strategi. Itu yang bikin kita bisa survive, dan kita bisa kepada klien pun juga sama. Critical issues bukan hanya masalah keselarasan, enggak. Kita juga bisa mencium bisnisnya. Pak, hati-hati Pak. Itu yang saya bilang 4 mata. Hati-hati, bisnis ini kayaknya sudah maturity. Bapak harus berhati-hati. Buktinya begini. Dan itu yang diapresiasi Pak. Iya. Diapresiasi. Gitu. Kenapa SDP punya value ya di customer yang tadi ngasih lagi order. Karena kita bisa memberikan nilai tambah Pak. Tidak hanya checklist, ini Bukan ada checklist. kebijakan ini lengkap, undang-undang ini udah terpenuhi, enggak gitu aja ya? Bukan hanya ada tiada, Bapak harus bikin ini. Enggak. Kita memberikan arahan. Bapak tahu nggak ada risiko Pak. Kayak begini. Ini kan artinya ada tumpang tindih kewenangan atau kelebihan. Orang dikasih tahu senang Pak. Kenapa? Berarti dia telah dihindari potensi temuan. Penyidik ya, bahwa dia sebenarnya perbaiki dulu aturannya. Ada yang salah, perbaiki dulu. Gitu. Menarik Pak. Menarik. Biasa sekali Pak. Saya keuntungannya gini, karena 2 tahun di bank, 10 tahun di venture capital. Kan bisnis kan akhirnya Pak. 17 tahunan lebih di GCG kan Pak. Di GCG. Nah, saya mengkombinasikan itu. 17 tahun di GCG di bawah naungan SDP ya. Sinergi Daya Prima. 17 tahun ini kan kalau anak itu sudah mulai pacaran ya. Bapak nunggu venture capital datang atau mau kemana pengembangan SDP Pak Heri? Pak, nama perusahaan kami kan Sinergi Daya Prima. Itu ada artinya Pak. Dengan bersinergi. Filosofinya Bapak. Menarik nih. Dengan bersinergi akan memberikan kekuatan yang prima. Gitu. Bapak tahu nggak bisnis model yang akan datang? Adalah bisnis model berbagi. Yang berbagi. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi. Ya, kalau bahasa saya bersinergi. Bersinergi ya. Marilah kita bersinergi, jangan menjalankan bisnis itu sendiri-sendiri saja. Kuenya terlalu besar untuk kita handle sendiri. Iya. Saya kalau bicara gini Pak Dede ya, mungkin yang muda-muda dia perlu tahu nih, gitu ya. Kalau kita dapat peluang Pak, kambing guling gitu satu. Pertanyaan saya ke Pak Dede, mungkin nggak kita ngabisin satu kambing guling itu sendiri? Nggak mungkin Pak. Why don't we bagi-bagi? Semua senang. Everybody happy kan Pak? Iya. Kita juga butuhnya cuma segini kan. Kalau kebanyakan kolesterol tinggi juga kan Pak. Kenapa nggak kita bagi-bagi? Nah, kan dengan berbagi-bagi tuh kan orang akan ingat. Pernah dibagi siapa? Apanya? Iya, kita tadi kan dapat kambing gulingnya kan? Kambing guling kan Pak. Gitu. Pas kita dapat yang lain, misalnya martabak, kebanyakan nih. Iya, Bapak kebetulan dapat. Bagi juga deh. Akhirnya gitu, sinergi tuh ya. Sehingga akhirnya bersinergi, kuenya makin besar. Bapak coba deh bisnis model seperti itu. Bapak kalau kerjain semua sendiri, ini kan sendiri, lama kan bebannya berat. Capek juga, timnya makin banyak, itu capital. Iya. Itu OPEX tinggi banget. Gitu. Iya. Kenapa kita bersinergi aja? Karena Bapak lebih punya, kan kita juga bukan perusahaan konsultan yang Superman. Saya tahu segalanya, gitu kan. Kita bersinergi saja sama orang-orang yang kompeten, yang berintegritas, yang sesuai dengan ininya kita. Orang baik berteman pasti dengan orang baik. Gitu. Orang baik ya. Iya, biar menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Dan mengajak orang yang kurang baik supaya menjadi baik. Diskusinya juga berfaedah jadinya. Iya, itu pahalanya di situ, Pak. Iya, siap. Makanya saya bilang, saya kalau bicara senang filosofi seperti itu. Karena saya mengalami, saya bilang spiritual journey. Dari situlah saya mengerti, kalau kita memberi, nanti kita menerima. Akan menerima. Tapi jangan terlalu banyak berharap ya Pak. Iya. Karena Allah itu pasti akan lebih tahu kapan kita membutuhkan sesuatu, apa yang kita butuhkan ya Pak ya. Iya. Ya, bukan apa yang kita mau ya Pak. Iya, dan Pak Heri tadi sampaikan di depan ya diskusi kita, tulus ya. Tulus dan ikhlas. Dan Pak. Ikhlas. Aduh, luar biasa sekali. Tulus dan ikhlas Pak. Nanti akan tampak di aura Pak. Di aura ya. Kita akhirnya tampaknya sehingga kita kalau berbicara convincing. Tapi kalau kita punya kepentingan biasanya auranya ada yang ditutupi, ada yang tidak lugas dalam menyampaikan gitu ya. Pak. Akhirnya kalau saya sih lugas saja apa yang saya sampaikan.
Oke. Tapi semua secara santun ya. Oke. Siap. Gitu Pak Dede. Saya ada lagi nih pertanyaan. Pak Eri kan di 10 tahun ya di venture capital ya? Iya. Kita tahu lah bakar-bakar duit eranya katanya sekarang sedang menurun ya, atau tech winter gitu ya. Sebetulnya apa sih gitu ya yang dicari oleh venture capital atau investor terhadap perusahaan startup nih? Karena banyak rekan-rekan saya yang masih berharap euforia investor akan gelontorkan lagi banyak uang sehingga bisnis modelnya tadi tidak diperhatikan, atau gini, ada perusahaan startup yang belum mampu bertahun-tahun memonetisasi, artinya kan bisnisnya nggak meyakinkan investor. Betul seperti itu nggak sih Pak Eri? Pak, yang tadi saya sampaikan, karena waktu pas terakhir venture capital terakhir itu adalah bicaranya digital juga. Digital, betul. Tapi waktu itu saya nggak recommended, karena pada waktu venture capital itu internetnya nggak kayak seperti sekarang, Pak. Wah, ini kalau di Amerika boleh lah, kalau di sini belum. Tapi sekarang waktunya. Cuman saya pikir bakar-bakar itu sudah hilang ya Pak. Momen itu sudah selesai. Kita sekarang bicaranya cash flow, Pak. Cash flow, Pak. Jadi kalau kita punya startup, buktikan bahwa bisnis model kita bisa menghasilkan uang, cash flow-nya aman gitu ya Pak ya, mudah. Bapak bayangkan, kalau kita punya outlet cukup banyak, gitu, nggak usah disebut nama perusahaannya, apa Bapak tahu siapa yang sama. Nah, kita punya outlet di mana-mana, Pak. Karena kita sudah menguasai di mana-mana tadi sebagai outlet kita, gitu ya Pak. Tahu nggak bisnis modelnya nanti? Akhirnya berubah. Kalau dulu warung itu adalah kita membeli barang, kita jual dengan margin ya. Kalau warung ya, trading ya, jual beli kan? Iya, kita beli, nanti kita jual dengan harga yang dinaikin. Betul. Bisnis model sekarang beda Pak, karena saya sudah punya outlet yang cukup banyak. Saya nggak perlu modal Pak. Bapak konsinyasi, taruh barangnya di tempat saya. Laku baru dibayar? Laku dibayar. Nggak laku barang busuk diambil? Bayarnya juga mungkin 30 hari atau 15 hari, 20 hari gitu. Artinya apa Pak? Saya cuma menyediakan tempat Pak, dan nama. Modalnya dari barang-barang orang yang ditaruh ya Pak ya? Kan nggak ada ini Pak. Saya cuma modalnya ya OPEX Pak. Listrik, pegawai, logistik, kayak gitu-gitu saja Pak. Tapi saya nggak usah beli barang. Bapak berapa hitungin berapa marginnya Pak? Kan gede sekali. Gede sekali. Gede sekali Pak. Kenapa? Ya nggak pakai modal beli, modal kerja Pak. Gimana coba? Itu bisnis model Pak. Dan yang kayak begini ini akan untung besar Pak nantinya. Tempat yang kita siapkan kalau punya sendiri dari capital gain saja naik terus. Nah itu bisnis Pak, jalan terus gitu karena ya. Ini kan turnover Pak. Jadi bermainnya turnover Pak. Bapak kalau misalnya turnovernya 1 tahun Bapak bisa 100 kali Bapak transaksi. Bapak nggak usah banyak-banyak untungnya Pak. 0,5 saja. 0,5% saja. Bapak sudah untungnya berapa itu Pak? 0,5 kali 100 berapa Pak? Karena bukan barang kita, ketika barangnya apalagi bukan barang kita Pak, kalau itu consignment. Betul, barangnya sudah tidak on di market, tinggal ganti barang lain, vendor lain gitu ya. Iya. Jadi bahkan itu namanya bisnis model Pak. Jadi dengan kata lain, kita mau seperti apa? Dan uniknya lagi, outlet itu bukan punya kita. Kerja sama Pak Dede. Sama siapa Pak? Pemilik lahan yang strategis. Oh, tidak harus kita membeli. Iya. Jadi kalau kita membeli kan nanti capex. Kita kerjasama, bagi hasil. Nah, Bapak permainan di situ apa? Dengan seperti itu akhirnya kan dia memiliki database. Uniqueness-nya apa Pak? Dia akan tahu dari beberapa tempat itu, daerah sini nggak suka roti coklat. Daerah sini sukanya roti keju. Daerah sini suka roti serikaya. Dia tahu Pak. Sehingga kalau dia taruh roti-roti itu nggak ada yang aneh-aneh. Dia roti coklatnya banyak di sebelah sini dan sebagainya. Dia bisa ngatur Pak. Di tempat ini berapa turnover-nya. Itu yang saya bilang, data analytical-nya bermain, Pak. Monetize the data, Pak. Dari data. Iya. Tidak, monetize data itu bukan hanya menjual data ke orang. Data pribadi, data bukan, pribadi, Pak. ya. Tapi dengan data-data itu, dia akhirnya bisa tahu barang mana yang turnover-nya cepat, jadi moving ya, fast moving, sama yang lambat. Kalau dia lambat, berapa keuntungan dia? Kalau cepat, berapa keuntungan dia? Lama-kelamaan kan pesaingnya mati Pak kalau kayak begitu. Sudah consignment gitu ya.
terus dia juga bisa melihat turnovernya, Betul. gitu kan Pak. Misalnya sabun, ada sabun wangi mawar, yang satu melati, misalnya kayak gitu-gitu kan Pak ya. Dia tahu Pak daerah ini sukanya apa, ini sukanya apa, mereknya saja tahu. Iya. Gitu, Itu Pak. karena dia baca data ya. Iya. Belum nanti supplier produknya kan biasa kan Pak, supaya tidak dia akhirnya taruh barangnya udah consignment, tambah lagi biaya promosi. Biaya promosi dikutip lagi di sana. Penempatan barangnya Pak. Oh iya, karena salah satu supermarket yang besar katanya ternyata bisnisnya properti. Di rak yang eye level itu lebih mahal daripada yang di bawah. Jadi gitu. coba. Jadi luar biasa, kalau taruh di atas kan orang susah ya ngambilnya ya. Iya. Nah itu susah ngambil. Sama taruh yang di bawah. Kenapa? Orang malas jongkok Pak. Oh gitu. Atau dekat kasir begitu ngantri. Ini juga gitu ya. Ngambilnya di tengah Pak. Rak yang nomor 2, 3 gitu. Betul. Kalau di atas apalagi mohon maaf. Kalau kita pendek kan nggak nyampe kan. Nggak nyampe. Iya. Taruh di atas. Itulah salah satu bisnis model. Akhirnya kita nggak mematikan Anda kok. Cuman ditempatinnya di tempat yang di atas atau enggak di belakang. Iya. Iya. Itu Pak. Namanya strategi Pak. Strategi. Ya, jadi bukan hanya data saja. Masalah barang dan sebagainya. Disitulah Pak, makanya kita kalau kita jalan itu kita harus memperhatikan banyak hal Pak. Bagaimana supaya apa sih opportunity yang kita bisa lakukan, apa yang ini kan. Ya tadi adalah suatu ini. Jadi gitu ya Pak Dede. Bicara tata kelola jadi bisnis model ya Pak Dede. Jadi kalau bisnis model dan bisnis sudah jalan jangan lupa tata kelolanya. Iya. Supaya tidak nyungsep gitu Pak ya. Betul. Makanya tata kelola tetap penting. Karena jangan bikin manuver nanti nyungsep. Gitu ya. Sebagus-bagusnya bisnis model tanpa perhatikan tata kelola, bocor bisa di mana-mana Pak ya. Betul. Luar biasa. Makanya sudah tadi outlet tadi penting sekali Pak. Iya. Yang tadi seperti kayak bisnis tadi, akhirnya juga punya data barang apa saja. Lalu juga mana yang fast moving, mana yang ini, lalu dia juga income. Pak, that's a good business Pak. Iya, jadi outletnya jangan sampai ada yang kosong ya Pak ya. Iya, harus terisi terus ya, karena itu kan investasi kita. Pak Eri, terima kasih banyak atas kesempatannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pahala yang mengalir kita terus menerus. Amin, Pak. Ya, sehingga ya banyak hal yang banyak orang dan masyarakat juga terinspirasi dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Dede diundang di sini Pak. Semoga juga sosialisasi GCG dan tentu saja berintegritas itu bisa kepada masyarakat bisa diterima dengan baik. Siap. Pak Eri, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya.